Selamat pagi United. Woo! Sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau tidak keberatan saya sih pengen ngajak Bapak Ibu teman-teman semua yang agak di belakang duduknya untuk bisa lebih pindah ke depan. Ya, ada yang mau berani maju satu kursi mungkin supaya kita bisa lebih dekat lagi. Mungkin udah mulai ada beberapa teman dan saudara kita yang mungkin sudah menikmati liburan yang cukup panjang ini. Ya, tapi saya percaya setiap kita di tempat ini punya hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dalam Alkitab Raja Daud dengan segala kelemahannya, dengan segala dosa yang pernah dia perbuat, tapi firman Tuhan katakan Daud disebut sebagai biji mata Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi Daud. Tapi saya percaya Tuhan juga mengasihi Daud karena Daud punya hati yang mau menyembah Tuhan. Amin. Untuk itu hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk kita baca serangkaian ayat di depan. Kita akan baca bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Oke? Katakan dengan sepenuh hati, katakan dengan sepenuh jiwamu bahwa hari ini aku ingin memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1 berkata, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 5 kita baca sama-sama. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya di mana ada 2, 3 orang berkumpul, di situ Yesus ada. Amin. Yesus hadir pada hari ini di tengah-tengah kita. Let's worship Him. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Katakan sekali lagi, Yesus, kemuliaan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita nyatakan kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, 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 kemuliaan-Mu berkati hidup. Oh, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir
syukur kita pada Tuhan. Dia hadir dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kemuliaannya yang mampu mengubahkan hidup kita. Mari berikan pujian kita untuk Tuhan. Puji Tuhan kita yang agung, Dia yang agung. Dan kita katakan sama-sama semua jemaat. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kehidupan kita, amin. Amin. Mari kita berikan lagi pujian kita untuk Tuhan. Kita serukan kebesarannya di hadapan segala bangsa. Karena Dia yang terbesar. Kita katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Hey, amin. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan.
menghentikan kita. Nothing gonna stop us. We want to worship you, God. Come on, clap your hands. Give it up for Jesus. Woo! Let's sing together, church. UCC. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dance. My lips shall praise you now. We praise you now. Siap-siap kita loncat untuk Tuhan kita. Jump. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Katakan sekali lagi siap. Okay, 1, 2, 3, 4. Hey, your love for me. In my life, you're my everything. The chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Ready? We praise the Lord. Come on, jump. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Give it up for Jesus, come on. Okay, Jesus, this is for you. Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan kita. Woo! Let's praise him. Let's praise him, church. Okay. Let's sing. I'll praise you forever. I'll praise you forever. Everything in me, praise
Dia yang membawa kita dan Dia yang selalu berencana dan kita percaya tidak ada rancangannya yang gagal dalam hidup kita. Kita pejamkan mata kita sejenak. Kita rasakan hadirat Tuhan, kehadirannya dalam hidup kita. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, melainkan siapapun yang percaya akan ada hari esok yang penuh harapan, penuh kemenangan. Karena kita hanya bisa berharap padanya. We are here because of you, God. You are the hope. And we want to live that hope. Dan harapan kita tidak akan hilang. Keep in God. Thanks for your presence. I set my eyes upon your feet. Oh Jesus, I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. Sing it together, church. I need your presence, Lord. Yes. I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, draw me into my heart as I worship you. Yeah, just say it together, church. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart
need you, Jesus. Kami tahu Engkau bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Kau hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Let's worship Him. We just need your presence, God. See your hope for us. We just need you for your presence. Kami butuh Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami ini, Tuhan. Kami mau bersandar pada rancangan-Mu, rancangan-Mu yang setia. Kami mau setia kepadamu, Jesus. Let it be a cry, let it fall in Jesus, Jesus. We want to worship you forever, forever, forever. Jesus. Want to worship you, oh Jesus. Berkatalah dalam hidup kami, hanya Engkau harapan kami. Kami hanya mau memuji-Mu, hanya memuji-Mu, hanya memuji-Mu, hanya memuji-Mu selamanya. Thank you, Lord. Thank Kiara lah ya sih. Haleluya Tuhan. Berapa saudara percaya pagi hari ini bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita? Berapa saudara percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita? Katakan amin.
Berapa ya saudara kalau percaya bahwa kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, pengharapan dalam saudara akan pernah mati. Berapa ya saudara percaya bahwa selagi kehidupan dipercayakan dalam kehidupan saudara, berarti Tuhan belum selesai dengan kehidupan saudara. Katakan amin. Tuhan belum selesai dengan kehidupan saudara, katakan amin. So hari ini no matter what apapun keadaanmu, bahwa di dalam Tuhan akan selalu ada pengharapan, katakan amin. So apapun keadaanmu pagi hari ini, di dalam Tuhan ada kesegaran. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang baru. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan ada pergerakan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Kalau hari ini lututmu lelah, hari ini kakimu lelah, di dalam Tuhan ada kesegaran. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Kalau hari ini kau khawatir, kalau hari ini kau ragu, di dalam Tuhan ada penghiburan. Di dalam Tuhan ada keyakinan. Selagi lonceng pertandingan belum selesai, dikatakan selesai. The game is not over yet. The game is not over yet. So pagi hari ini kalau kau di antara kau, satu hal yang kau paling syukuri dalam kehidupan, bukankah karena kita punya Tuhan yang ngerti hati kita, yang gak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Oleh karena saya undang kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Everyone come on. Everyone come on. Let this be a cry for my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my. Dengan tangan-tangannya terangkat, angkat hatimu dan katakan, oh, let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you. Amen. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you. Angkat hatimu. Let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Terima kasih buat karya salib. Terima kasih buat karya penebusan Kau dalam hidup kami. Karena karya penebusan-Mu lah yang akan terus membawa kami melaju dalam kehidupan ini. Sama seperti pujian tadi kami katakan, nothing's gonna stop us now. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. So terima kasih buat karya gospel Tuhan. Terima kasih buat karya Injil. Itulah hal satu-satunya yang kami bisa megahkan dalam kehidupan ini. Karena itu akan membawa kami terus melaju dalam hidup ini. Dan kelak kami akan finishing well di kehidupan ini. Terima kasih buat kesegaran, ketentraman hati, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih buat sukacita Tuhan. Sebentar kami yang merendahkan hati kami menduduk dengar apa yang jadi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah. Kami izinkan Engkau untuk beroperasi di hati kami Tuhan. Usiklah nurani kami Tuhan. Sehingga kami tidak hanya mendengar kebenaran firman. Tapi bila sungguh ada keinsafan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu boleh termanifestasikan oleh sikap dan keputusan-keputusan dalam kehidupan kami. Terima kasih hanya di dalam. Demi nama Yesus semua yang bersyukur karena kehadiran Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Boleh bilang kiri kanan. God is good. Please be seated. Wow, boleh kita beri apresiasi yang terbaik buat teman-teman praise and worship yang pagi hari ini saya menikmati, saya melihat bagaimana teman-teman praise and worship berkembang dengan luar biasa. Wow, saudara menikmati praise and worship yang ada? Saudara berkati? Wow.
Haleluya. Tidak terasa ya saudara, kita sudah ada di minggu keempat di bulan Januari 2025. Minggu terakhir loh, di bulan pertama kita di 2025. Which is artinya apa? Artinya rasanya seperti baru kemarin kita melepaskan tahun 2024. Dan kita menyambut kedatangan 2025. Tapi tidak terasa sekejap waktu tiba-tiba udah mau Imlek. Tiba-tiba kita sudah ada di minggu terakhir di 2025. Artinya satu hal yang pasti saudara dan saya menua everyday. Katakan amin. Oh amin, 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 amin ya. Ya, penuaan bisa ditunda tapi saudara tapi tidak bisa terhindarkan ya. Artinya waktu bergerak begitu cepat. So artinya apa? Artinya akan ada satu masa di mana saudara dan saya kelak akan selesai di bumi ini. So pastikan kita menaruh perhatian yang baik kepada kehidupan kita. Dan kita boleh memakai waktu kita dengan baik. Amen. Karena apa? Karena our time is limited. Kalau waktu kita nggak limited, waktu kita panjang nggak, wah kita akan hidup 1000 tahun lamanya. Wah, sama seperti lagunya Andi Lau, Aini Iwanin. Saudara boleh pelan-pelan dalam hidup. Tapi sayangnya firman Tuhan katakan bahwa umur manusia 70 dan 80 kalau kuat. Saya berdoa saudara panjang umur. Tapi artinya sekalipun saudara panjang umur tetap waktu saudara akan ada selesai di bumi ini. Amen. So kali itu shall we taruh perhatian yang penuh kepada kebenaran firman Tuhan ya. Karena kita percaya kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita tentang apa itu kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan kita nasihat-nasihat dalam kehidupan. Betul tidak? So mari taruh perhatian yang penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mau buka handphone untuk mencatat, please. So apa kabar? Wah luar biasa. Yes, dahsyat. Agen asuransi nih ya. Tapi saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan bersama-sama kita. Saudara seperti saudara ketahui bahwa di tahun ini kita punya tagline. Yang saudara bisa lihat ada di layar yaitu Victorious Life and Winning Soul for Christ. Hidup yang berkemenangan. Boleh bilang kiri kanannya Victorious Life. Wah sebuah tagline yang begitu kokoh. Sebuah tagline yang begitu kuat. Sebuah tagline yang begitu wah luar biasa hebat, betul tidak? Sebuah tagline yang saya percaya saudara dan saya rindu untuk saudara dan saya hidup di dalam tagline itu. Amin. Sebuah tagline yang mungkin sepertinya menuntut saudara untuk berani mempercayai bahwa saudara bisa hidup dalam victorious life. Karena apa? Karena saya percaya setiap saudara dan saya, everyone loves winning. Semua orang suka dengan yang namanya kemenangan. Semua orang suka dengan yang namanya memenangkan. Semua orang suka dengan yang namanya bergerak maju. Semua orang suka dengan yang namanya prestasi. Semua orang suka dengan yang namanya pencapaian. Semua orang suka dengan yang namanya terobosan, betul nggak? Semua orang suka dengan yang namanya sesuatu yang saudara accomplish dalam kehidupan. Atau ada di antara saudara yang suka dengan yang namanya kekalahan. Ada di antara saudara yang suka dengan namanya kemunduran. Atau bahkan stagnasi dalam kehidupan. I don't think so. Kalau saudara ngalamin macet dalam jalan raya, emang saudara suka? Apalagi kalau pakai taksi, enggak suka banget. Aduh gila itu argonya jalan terus. Enggak suka. Kenapa saudara dan saya meyakini saudara dan saya suka dengan yang namanya bergerak melaju. Betul tidak? That's why waktu saudara menuliskan resolusi atau sesuatu yang saudara doakan. Di sini ada sahabat saya Chandra. Kita di akhir tahun suka bercanda-bercanda. Resolution time. Kita doa. Baik saudara doakan atau saudara tuliskan atau saudara rindukan dalam hati saudara. Saya mempercayainya, saya yakin dengan sepenuh hati saudara, sepenuh hati saya. Bahwa saudara akan menuliskan atau merindukan adanya hal baik terjadi dalam kehidupan saudara. Betul tidak? Atau ada di antara saudara yang bercita-cita. Wah tahun ini saya mau hidup saya lebih hancur. Wah saya mau rusak hidup saya. Tahun ini saya mau jadi lebih gemuk. Saya mau sakit. Anda ada. Pasti saudara menuliskan atau mendoakan atau bahkan meminta kepada Tuhan resolusi-resolusi yang baik. Betul tidak? Karena apa? Karena everyone loves winning. Oh Tuhan pun suka dengan yang namanya kemenangan. Begitu banyak janji Tuhan tentang kemenangan atas kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita kepada kemenangan. Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Tuhan mau untuk saudara dan saya ada di dalam kemenangan. Tuhan mau untuk saudara dan saya hidup dalam sebuah
pergerakan yang maju ke depan. Saya nggak yakin loh Tuhan mau kita stuck. Saya nggak yakin loh Tuhan mau kita bahkan mundur. No. Satu hal yang saya yakini Tuhan mau untuk kita punya victorious life. Katakan amin. Oh mungkin di tahun ini saudara rindu, saudara doakan waktu saudara tutup tahun 2024. Di sini siapa yang merayakan perayaan New Year's? Ya saya merayakan, kita semua merayakan lah ya. Kita berdoa, kita kumpul keluarga, lalu ada mungkin antara kita yang berdoa bersama-sama. Mungkin ada saudara yang menyimpan dalam hati kecil saudara, lalu bilang, Tuhan, saya rindu, saya punya hubungan dengan istri lebih baik di tahun ini. Tuhan, saya rindu, saya ada breakthrough dalam finance Tuhan. Tuhan sudah lama aku hidup jatuh dalam hal ini. Tuhan, 2025 nanti aku mau menang dalam hal ini. Oh mungkin ada selama ini mungkin di antara saudara, Tuhan aku rindu, aku melihat anakku berubah. Di tahun ini aku rindu anakku menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Oh Tuhan aku rindu di tahun ini aku boleh melihat keluargaku diselamatkan. Oh Tuhan aku rindu tahun ini keluargaku aku boleh akur dengan mama, dengan koko. Semua hal baik yang saudara tuliskan, betul tidak? Dan berapa banyak saudara mempercayai bahwa Tuhan mau untuk saudara accomplish hal-hal baik dalam kehidupan ini. Lambaikan tangan saudara. Kita tahu kemenangan adalah bagian kita. Di 3 minggu ini kita belajar bagaimana tentang penyertaan Tuhan di dalam kemenangan. Kita belajar bagaimana Tuhan memberikan sebuah tools bernama discipleship untuk kita boleh mempertahankan kemenangan. Di minggu lalu, minggu lalu Cincin telah mengajarkan kita bagaimana kita perlu berubah, transforming untuk kita bisa menang dalam kehidupan. Kita yakin kemenangan adalah bagian kita. Kita makin kemenangan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Betul tidak? So kalau saudara menuliskan goals dalam kehidupan saudara, it is good. Karena itu adalah awalan saudara mempercayai kemenangan adalah bagian saudara. Kalau saudara tidak berani menuliskan goals dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tidak berani menuliskan tujuan dalam kehidupan saudara. Saya encourage saudara untuk saudara menuliskan goals dalam kehidupan saudara. It is good to have a goals. Karena kalau tidak punya sebuah goals dalam kehidupan. Maka sometimes people may really back to the past. Sometimes orang kembali ke masa lalunya. Sometimes orang kembali ke cara hidupnya yang lama. Dan dia gak ngalamin kemenangan dalam kehidupan. So it is good to have goals. Kita percaya bahwa dalam kita accomplish hal baik dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Kita percaya bahwa kemenangan adalah bagian kita. Namun pertanyaannya. Saya berdoa dalam menit-menit ke depan. Saya nggak mau terlalu terpatok dengan bahan saya. Saya berdoa Roh Kudus mendirect saya untuk share sesuatu dengan saudara. Saya berdoa dalam menit-menit ke depan Roh Kudus boleh bukakan sesuatu dalam hati saudara. Dan kalau Roh Kudus bukakan, just open your heart. Amen. Kenapa? Kalau kita percaya kemenangan dalam bagian kita, oh ini destinasinya orang percaya, ini part dari kehidupan percaya. Kenapa? Seringkali dalam perjalanan kita mengalami kemenangan di dalam goals-goals yang kita sudah plot. Seringkali atau banyak kita jumpai atau mungkin ada di antara kita mengalami yang namanya kekalahan. Mengalami yang namanya kemunduran dan bahkan stagnasi dalam kehidupan. Mungkin waktu saudara dengar ini Roh Kudus bawa saudara melihat 2024. It's okay to see 2024 is okay. It is okay to see past but don't dwell on it. Baik keberhasilan, baik kegagalan itu sudah berlalu. Don't dwell on your past. Tetapi it is good to see the past and learn something from that. Amin. So, waktu saya bicara gini mungkin saudara Roh Kudus mulai membawa pikiran saudara. Di 2024 dulu awal tahun gue tulis apa ya? Saya tulis apa ya? Tapi kok di bulan Maret, di bulan Juni saya fail. Kok saya jatuh, kok saya gagal, kok saya berhenti berjuang, kok saya menyerah, kok saya gak berani lagi accomplish. Bahkan saya gak berani tuliskan kerinduan itu, saya gak berani tuliskan message itu, saya gak berani tuliskan
keinginan yang Tuhan yang saya percaya untuk saya lihat di 2025. Kalau ada, simpan baik-baik dalam hatimu. Open your heart. Being honest. Kalau kata ilmu konseling, pertama-tama untuk kita mengolah emosi. Emosi yang pertama adalah menerima dulu emosi itu ada. Betul tidak Bu Fiontin? Menerima dulu. Kalau saudara rasa, iya ya, saya failures 2024. Terima. Terima. Kenapa masih banyak orang percaya termasuk kita hidup di dalam stagnasi. Bahkan alih-alih mengalami kemajuan yang nyata, kita mengalami kemunduran dalam iman percaya kita. Saya berdoa kepada Tuhan, seringkali saudara yang jadi tantangan pembicara adalah bukan mengkhotbahkan bagaimana cara berkhotbahnya, bukan. Tapi kalau saya terima jadwal, tantangannya adalah I pray to God, Tuhan apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Adalah apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Saya berdoa ketika Coach bilang, Vin nanti jadwalmu tanggal 26. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa. Setiap hari Minggu saya dengarkan pembicara ini wah dengan hebat menceritakan hal ini. Saya berdoa Tuhan apa ya Tuhan. Sampai Tuhan drop message ini di hati saya. Waktu saya coba renungkan, kenapa ya Tuhan ya banyak orang percaya sudah menuliskan hal hebat, sudah menuliskan mimpi, sudah menuliskan goal, sudah menuliskan seluruh hal baik yang saya percaya Tuhan mau untuk kita accomplish hal tersebut. Tapi kenapa di dalam perjalanannya seringkali orang Kristen menyerah, orang Kristen stuck, bahkan orang Kristen mengalami kemunduran. Dan tidak ada lagi perjuangan dalam kehidupannya. Dan sampai Tuhan bawa saya dalam sebuah perikop yang saya percaya saudara sudah akrab dengannya. Saya mau ajak saudara melihat Matius 14 ayat yang ke-7 sampai ke-22 sampai ke-33. Saya akan baca dengan cepat. Saudara taruh pada cerita ini. Oke. Tapi nanti saudara saya mau ajak saudara perhatikan di highlights yang putih ya. Kemudian Yesus menyuruh kami murid-muridnya lebih dulu naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Sesudah itu dia naik seorang diri ke bukit untuk berdoa. Yesus berdoa sampai malam, dia masih sendirian di situ. Murid-muridnya udah lagi naik perahu tuh. Sementara itu perahu kami sudah sampai di tengah danau terombang-ambing oleh ombak karena angin kencang bertiup dari arah yang berlawanan. Kalau di terjemahan baru dikatakan angin sakal. Pagi-pagi buta, Yesus datang berjalan kepada kami dengan berjalan di atas air. Ketika kami melihat suatu sosok berjalan di atas air, kami sangat ketakutan dan berteriak, itu hantu. Tetapi Yesus langsung berkata kepada kami, kuatkanlah hatimu. Janganlah takut, ini aku, jangan takut. Lalu kata Petrus kepadanya, Tuhan, kalau itu sungguh-sungguh engkau suruhlah saya datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Jawab Yesus, marilah. Lalu Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air ke arah Yesus. Tetapi kami menyadari betapa kencangnya angin. Dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Tuhan, tolong. Yesus langsung memegang Petrus dan berkata, kamu kurang yakin kepadaku. Kenapa kamu ragu-ragu? Sudah Yesus sampai terus naik dalam perahu, angin kencang pun berhenti bertiup. Maka kami sujud menyembah dan berkata, engkau benar-benar anak Allah. Ini terjemahan daripada terjemahan tersederhana Indonesia. So judul khotbah saya pagi hari ini adalah, why did you doubt? Kenapa kamu ragu-ragu? Boleh bilang kiri kanannya, kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa kamu ragu-ragu? Salah satu yang sering kali menghentikan langkah orang percaya dalam accomplish hal-hal besar, hal baik yang Tuhan sudah plot di dalam kehidupan saudara adalah keraguan. Adalah doubtness. Tuhan taruh message ini begitu kuat di dalam hati saya. Untuk saya mau ajak saudara untuk kita aware dengan yang namanya bahwa di dalam hidup ini yang namanya keraguan itu tidak perlu diundang saudara. Itu tidak perlu diundang. Keraguan akan selalu menggoda, mengganggu kehidupan saudara. Betul tidak? Di sini gak ada yang pernah ragu dalam kehidupan. Kalau kita lihat ayat ini. Awalnya bukankah kita sama seperti Petrus? Waktu guru berjalan di atas air jam 3 malam. Jam 3 pagi kali ya itu ya. Lalu bilang, ada orang jalan di atas air kata murid-muridnya.
Terus dia bilang gini, itu hantu. Kata guru, hantu Tuhan kali ya. Jangan takut, itu aku. Petrus lalu mengeluarkan sebuah statement yang keren. Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Ini Petrus waktu ngomong ya, ini dipikir atau enggak gitu ya. Guru, kalau itu engkau, suruh aku datang kepada engkau. Itu kan air. Belum ada dalam sejarah orang berjalan di atas air kan. Petrus mengambil langkah yang hebat, langkah yang luar biasa, langkah yang signifikan. Petrus turun dari perahu, brak. Saya nggak tahu itu dia sadar itu air atau enggak. Lalu dan dia mulai bergerak. Bukankah kita sama seperti Petrus? Waktu di awal tahun kita menuliskan, kita percaya waktu kita dengarkan khotbah tentang kemenangan. Aku memenang dalam hal ini, aku memenang dalam hal ini, aku memenang dan sebagainya. Dan kita mulai turun dari perahu kita dan kita mulai bergerak. Jebret. Sayangnya, Yesus ada jarak dengan Petrus kan. Yesus gak langsung dekat kan. Yesus gak dekat dengan Petrus kan. Kenapa ditulis kalau kita Petrus berjalan. Petrus berjalan. Berarti ada sebuah proses yang Petrus perlu lewati. Tetapi tiba-tiba ada angin sakal. Saya percaya Petrus tidak pernah berdoa untuk angin. Saya percaya Petrus tidak pernah berdoa untuk dia tenggelam. Saya percaya Petrus tidak pernah berharap dan mengharapkan dia tenggelam. Waktu Petrus dengan penuh keyakinan dia mulai berjalan di atas air. Tiba-tiba dirasanya tiupan angin sakal itu. Bukankah dalam kehidupan kita? Kita kata komplis hal-hal besar. Ada proses yang kita perlu lewati. Ada perjalanan yang kita perlu traveling with, betul? Ada perjalanan yang kita perlu lewati, betul? Kita menuliskan sebuah goals yang hebat. Kita, Tuhan aku ingin begini, aku ingin begini. Dan kata Tuhan, marilah come. I want you to do that. Kita dengan iman kita, aku lebih daripada pemenang. Dan begitu kita mulai turun dari perahu kita dan kita mulai bergerak melakukannya. Tiba-tiba ada rasanya tiupan angin. Yang angin itu sesuatu yang akan ada dalam kehidupan saudara. Angin, tantangan, challenge, hambatan, godaan. Itu akan selalu ada dalam kehidupan saudara. Kenapa ya Tuhan di kisah itu Tuhan gak buang angin? Kenapa? Petrus berjalan di atas air dengan smooth. Dia nyampe kepada Tuhan dengan tanpa kurangan satu apapun. Bisa gak sih? Bisa ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan angin itu bertiup? Think about it. Akan ada selalu challenge, hambatan, kesulitan yang seolah-olah memberitahu kita gini. Bahwa kita gak akan pernah bisa mencapai hal-hal yang kita coba capai di dalam nama Yesus. Itu ketika itu terjadi ke dalam kehidupan kita. Kita mulai yang namanya seketika keraguan itu datang. Dan lihat apa yang terjadi waktu Petrus ragu. Dari mana saya tahu Petrus ragu? Karena Yesus ngomong, kenapa kamu ragu-ragu? Petrus bergoyang. Saya pernah sama kawan saya, Chandra. Yang mungkin saudara kenal dengan nama Engkong. Kita pergi di Cikole. Ada apa? Treetop ya. Treetop. Lalu saya naik, yang paling tinggi itu black belt. Sabuk hitam katanya. Saya naik. Dari bawah, gitu doang, bisa ada hal sebagainya. Akhirnya kita naik ya. Dan waktu naik memang terlihat aslinya kita seperti apa ya. Kita berjalan di sutas tali yang kecil. Nah oyak talinanya. Nah goyangnya tadinya kita yakin bahwa kita akan sampai di ujung sana. Mulai, kayaknya gua gak bisa deh. Kayaknya gua gak akan bisa lah. Udahlah ini masih ingkong aja lah. Ini mah bini gua, istri gua mah jago. Terbukti istri saya terakhir di ujung daripada black belt itu saudara. Istri saya gak ada videonya sih ya. Dia loncat sama engkong itu berdua. Jadi cuma berani cuma engkong sama istri saya. Loncat gak pakai apa, pakai tali maksudnya. Dia naik tinggi terus suruh loncat, suruh namplok ke jaring kayak cicak gitu. Saya cuma bisa bilang, wah anjir gitu ya.
Orang Sunda ya, orang Sunda. Tapi kita dalam hidup sering kali gitu kan. Wah kita yakin yes, dahsyat, yes. Begitu kita jalani prosesnya. Dan mulai kita ngalami yang namanya kesulitan. Kita namanya hambatan. Kita ngalami yang namanya tantangan. Kita ngalami yang namanya gangguan. Kita ngalami yang namanya godaan. Kita mulai ragu. Kita mulai membiarkan keraguan itu. Kita mulai izinkan keraguan itu merasuki kita. Keraguan itu mulai menguasai kita. Dan akhirnya apa? Kita stop melangkah. Yang tadinya bilang yes, langsung bilang gini, kayaknya it's not for me deh. Kayaknya it's not my time deh. Kayaknya gak giliran gua dulu deh. Oh jangan-jangan bahkan saudara, kayaknya I was born to fail. Kayaknya gua memang dilahirin gagal. So hati-hati dengan yang namanya keraguan saudara. Saya suka dengan sebuah quotes katakan demikian. It's not always about how the game start. Ini bukan bicara bagaimana permainan dimulai. Tapi ini bicara how the game is ended. Ini bicara bagaimana permainan diselesaikan. Ya motif penting starter semua baik, bagus. Tetapi dalam prosesnya saudara perlu yang namanya keyakinan dalam kehidupan ini. Untuk saudara bisa menyelesaikan setiap pertandingan yang Tuhan beri. Bukankah Paulus mengatakan bahwa saudara dan saya ada di dalam pertandingan yang sama. Pertandingan yang untuk saudara dan saya have a good fight. Kita mengalami yang namanya pertandingan yang baik dengan diri kita. Betul tidak? Yang namanya pertandingan akan seru. Yang namanya pertandingan akan luar biasa menarik ketika ada tantangan. Kalau kita lihat nonton bola, lawannya gampang. Seru gak? Enggak. Seru? Enggak. Waktu lawannya sulit. Kalau kita nonton film ya ini penjahatnya susah banget sih mati gitu kan. Akan menarik. Tuhan tidak akan pernah hindarkan kesulitan dalam hidup saudara. Bukankah bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mau dibawa ke tanah perjanjian, bukankah lewat Midian aja nyampe? Tapi ditulis dengan sengaja Tuhan memutarkan jalan mereka. Why? Karena Tuhan tahu di dalam hati saudara, dalam hidup saudara ada DNA kemenangan. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanannya di dalam hati saya ada DNA kemenangan. So hati-hati dengan yang namanya doubtness. Boleh bilang keraguan. Karena apa saudara? Karena kalau kita biarkan diri kita terjebak dalam keraguan, ini repot. Keraguan akan membuat seseorang tidak dapat bergerak. Keraguan akan membawa seseorang mundur dalam kehidupan. Keraguan akan menutup mata orang melihat siapa identitasnya. Keraguan akan membuat orang lumpuh. Bahkan keraguan akan membuat seseorang salah mengambil langkah. Dan itu fatal. Bukankah dosa pertama terjadi ketika Adam dan Hawa mengalami keraguan? Lalu yang terjadi apa? Hawa salah mengambil keputusan. Waktu Tuhan, saya renungkan hal ini, saya ingat ada seorang kawan saya yang, teman saya ini bergerak di dunia modal, saham, di pasar modal. Lalu saya sempat ngobrol sama dia. Terus tanya, kenapa sih banyak orang kalah di saham? Kenapa banyak orang gagal di saham dan bilang saham itu sulit? Kenapa banyak orang ngalami yang namanya cut loss dalam saham ataukah dunia forex atau komoditi atau hal sebagainya? Lalu teman saya bilang gini, karena seringkali orang FOMO, seringkali orang takut, seringkali orang khawatir ketika melihat yang namanya floating loss terjadi di rekeningnya. Oh yang awalnya kayaknya gue bisa deh, kayaknya gue yakin, kayaknya gue bisa lah. Gue bisa cuan. Dan akhirnya ketika dia mulai terjun di pasar modal, waktu lihat floating loss, aduh gila. Lalu saya tanya, apa yang kau bisa tapi ada orang kayak kamu yang bisa profit konsisten, kau bisa cuan. That's why kenapa kita perlu mengerti yang fundamental.
kita perlu mengerti yang namanya faktanya. Kita perlu mengerti yang namanya bagaimana dunia saham bergerak. Bagaimana uang itu bergerak dalam dunia saham. Ada yang dinamakan katanya bandarmologi. Ada yang dikatakan namanya bagaimana arus inflow dan outflow kita perlu baca. Kita perlu mengerti apa itu bid dan offer. Tapi seringkali orang ragu karena orang tidak mengerti fundamentalnya. Orang ragu karena dia cuman ikut-ikutan apa kata orang. Bukankah dalam kehidupan ini seringkali kita ragu karena kita nggak sungguhnya ngerti fundamentalnya apa. Kita berupaya ikut-ikutan orang. Kita berupaya kita oh tadi pendeta ngomong ini. Oh ya udah saya lakukan apa yang pendeta omongin. Bagus sih dengar informasi itu baik. Tapi kalau saudara nggak mengerti fundamental. Maka dalam perjalanan saudara accomplish kemenangan. Saudara akan mudah diserang dengan yang namanya keraguan. Lalu saja dengan orang yang teman saya yang bermain saham ini. Kalau kamu apa yang lagi kamu floating loss gitu kamu lagi ngapain? Ya tenang aja. Bukankah dunia saham bergerak harga naik dan turun biasa aja? Karena saya mengerti fundamentalnya. Karena saya mengerti kemana arah akan bergerak berikutnya. Maka apapun yang terjadi dalam portofolio saya, it's okay. Kenapa ada orang seperti itu? Kenapa ada orang tetap punya keyakinan karena dia mengerti fundamentalnya. Betul tidak? Nah bukankah dalam kehidupan ini, ya tadinya kita semangat, kita wah oke semua. Tapi waktu kita lihat, kita cobakan dalam sebuah proses kehidupan. Kenapa nggak ada hasil? Kenapa lama? Kenapa ini? Kenapa itu? Dan akhirnya kita menyerah dan kita salah mengambil keputusan dalam kehidupan. Kita mulai mengambil yang namanya shortcut dalam kehidupan. Dan akhirnya bukanlah kemenangan, alih-alih kemenangan kita mengalami namanya kekalahan. Dan waktu berputar, 2026 kita di tempat yang sama lagi. 2027 kita di tempat yang sama lagi. 2028 kita di tempat yang sama lagi. Bukankah itu yang dialami oleh bangsa Israel? They took 40 years untuk merendahkan hati mereka. Energi dan waktu akan terbuang percuma. Keraguan akan muncul lewat angin-angin yang ada di hidup kita. Angin-angin yang selalu inevitable, tidak pernah terhindarkan akan muncul dalam kehidupan kita. Baca Alkitab baik-baik. Semua tokoh-tokoh di Alkitab, besar di Alkitab. Semua mengalami yang namanya tantangan. Nggak ada yang smooth. Daniel, dia perlu lewati dulu. Apa itu? Singa. Dia perlu lewati dapur perapian. Yusuf perlu lewati Potifar. Perlu lewati penjara. Perlu lewati sumur. Daud perlu dikejar-kejar lari ke Gua Adulam. Bagaimana Paulus, manusia terhebat sepanjang perjanjian baru. Aku hampir mati berkali-kali dipatok ular. Tenggelam. Kapal karam gitu maksudnya. Bagaimana dengan Petrus? Bagaimana nuraninya bergejolak ketika dia mengkhianati Tuhan? Bagaimana dengan Musa? Waktu dia menghadapi bangsa Israel complains. Semua tokoh-tokoh di Alkitab mengalami yang namanya tantangan. Kenapa Tuhan gak lepaskan tantangan di dalam? Udah Alkitab tulis aja indah aja gitu. Kenapa? Karena Tuhan mempercayai ada DNA kemenangan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. So karena itu saudara penting untuk kita membangun keyakinan kita. Boleh bilang kiri kanannya, mari kita bangun keyakinan kita. Sama seperti analogi yang tadi saya sampaikan mengenai dunia saham. Kita perlu membangun keyakinan kita atas fakta yang ada. Atas fakta yang tidak terbantahkan. Atas fakta yang melebihi semua fakta yang ada. Praise the Lord. Tuhan beri kepada kita fakta yang tidak pernah bisa terbantahkan oleh apapun. Yaitu apa saudara? Alkitab kita. The Word of God. Apa yang membuat Petrus berani turun dari perahu dan mulai berjalan melampaui segala akal manusia, bahwa manusia bisa jalan di atas air? Apakah Petrus yakin dengan dirinya? Bukan. Apakah Petrus ngelihat air, ya mah cetek? Enggak. Tapi langkah yang diambil Petrus dibuat karena ada firman Tuhan katakan, marilah. Perkataan Tuhan kan? Marilah.
Petrus mengambil langkah iman. Petrus mempercayakan semua resiko yang ada. Ini kalau gua turun ya, tenggelam gak ya? Gua turun keras gak ya? Atau kayak apa nih? Tapi waktu ada firman Tuhan kata, marilah. Petrus ambil langkah pertama dan dia turun. Kalau kita gak pernah dengar, kita gak pernah baca ada kata marilah. Kita gak pernah dengar apa sih Tuhan ngomong tentang hidup saya. Dan kita mulai menyandarkan keinginan kita, kemauan kita untuk accomplish hal-hal besar atas dasar keyakinan kita sendiri. Maka dengan mudah kita mengalami yang namanya keraguan. Kalau Desember lalu saya berbicara tentang do we pray? Maka kita berdoa. Di minggu ini do we know and do we read the word of God? Maka kita tahu dan kita baca gak sih firman Tuhan? Kalau kita gak baca firman Tuhan, no doubt dalam kehidupan kita mudah diserang yang namanya keraguan. Kita mudah mengizinkan terkuasai oleh keraguan yang akhirnya keraguan membuat kita berujung pada kefatalan yaitu apa? Tidak mempercayai Tuhan. Bukan dosa saudara ragu itu. Tapi kalau keraguan menguasaimu dan saudara berujung kepada ketidakpercayaan itu baru menjadi dosa. Betul tidak? Tidak percaya artinya berdosa apa sih? Tidak mempercayai Tuhan. Desain Tuhan adalah kita mau mempercayainya. Desain Tuhan untuk kita percaya dengan semua perkataannya. Dan waktu kita nggak melakukan apa yang menjadi perkataannya, nah itu dosa. Kita nggak tepat sasaran. Itu nggak sesuai desainku. Yang iblis buat dari mana? Godaan. Iblis buat dari mana? Iblis mulai sisipkan yang namanya keraguan dalam hidup saudara. Oleh karena itu ada 4 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara dengan cepat. Bagaimana kita develop, kita punya keyakinan. Bukankah keraguan hadir karena kurangnya keyakinan dalam kehidupan kita? Kalau kita punya keyakinan yang teguh, kalau kita punya keyakinan yang kuat, saya pikir keraguan boleh ada, angin boleh muncul. Tapi kita akan terus berjalan sampai pada tujuan yang Tuhan beri. Amen. Yang pertama adalah read, boleh saudara catat, know and trust the word of God more than anything. Saya mau ambil ilustrasi, saya mau ceritakan ilustrasi yang saya kemas dalam satu cerita. Saya mau saudara perhatikan. Saya sama Cen-Cen I love traveling. Saya suka travel. Saya suka jalan. Karena saya orangnya gak bisa diem kan. Saya suka di sini gak suka jalan-jalan. Ya gak apa-apa juga. Ada juga yang gak suka jalan-jalan. Tapi saya dan Cen-Cen suka jalan-jalan. Oke. Suatu kali saya pergi sama Cen-Cen. Lalu Cen-Cen bertanya kepada saya. Kay. Dia manggil saya Kay. Jadi kalau saudara dengar ada Kay. Itu saya ya. Kok kamu tahu sih dari sini mesti ke sini. Dari sini mesti ke sini. Dari sini mesti ke sini. Terus dari sini belok ke sini. Turun di sini. Lalu saya bilang sama dia. Kan ada di maps. Terus ada tuh petunjuknya. Lalu Cen-Cen mengeringitkan mata dan dia melihat mana. Sayang, yang kamu perlu itu bukan baca maps. Tapi beli kacamata. Karena itu tertera. Oh itu memang bolor. Ya saya ngomong gitu sama istri saya. Saya bilang, Cen saya kan baca maps dulu. Kalau saya dari 1A mau ke poin 1A ke 1B, dari poin A mau ke poin B, saya akan baca mapsnya dulu karena saya nggak tahu jalannya. Loh iya dong, saya akan baca maps kan, saya akan browsing. Oke, saya Google, oh dari sini, oke saya klik di Google Maps atau Apple Maps atau apapun maps yang kita bisa pakai. Oh kita baca, kita mencoba mengerti. Oh dari sini ke sini, dari kadang-kadang maps kan liurnya, kita kumanyi. Di zoom. Kadang sebelum tidur kita besok mau jalan-jalan, malamnya kita browsing. Oh gini. Oh udah dicernalah, direnungkanlah itu siang dan malam gitu kan ya. Supaya kita tahu nih besok mau kemana. Karena apa? Karena di belakang saya nggak ada buntutnya. Ada istri sama anak saya. Kalau saya traveling dengan istri anak saya kan, saya ke kiri ya dia ke kiri, saya ke kanan dia ke kanan, saya naik. Ya ikut aja buntutnya emang nggak tahu bapaknya kemana aja. Buntutnya nggak bertanya dari sini Pak kemana, enggak. Buntutnya ikut. Kalau saya bilang ke Warren di station ini kita turun ya. Siap. Nggak ada perdebatan turun. Waktu saya mencoba mengerti maps. Dan saya mencoba mempercayai itu map. Saya perlu mempercayai itu maps ke bawah map. Saya betul kan? Betul nggak? Lalu saya mulai bergerak. Oh dari hotel saya keluar dulu 400 meter. Saya belok kanan, belok kiri. Oh di sini ada station turun ke bawah. Di sini saya masuk stasiun ini, lalu saya bergerak ke satu, saya naik kereta ini, 4 stop saya turun, di situ saya pindah ke stasiun. Saudara yang pernah naik metro pasti saudara familiar dengan hal seperti ini.
Ya sama kalau saudara naik angkot juga ya kurang lebih begini kan. Cuma bedanya itu kereta ini angkot gitu kan. Oh dari sini saya mesti jalan ke sini. Dari sini saya mesti turun. Betul tidak? Tapi bagaimana saya bisa ngerti, bagaimana saya bisa memimpin istri dan anak saya kalau saya nggak baca maps. Saya ada Ko Herman. Ya, Herman minggu lalu bertanya kepada saya gini. Kok Kevin kok kalau traveling kok bisa tahu kan, kok Kevin nggak bisa bahasanya. Ya memang saya nggak bisa bahasanya. Tapi selagi saya punya Tuhan dan saya punya handphone. Selagi saya punya handphone di tangan saya, everything's gonna be okay. Betul tidak? Saya kemarin baru pulang dari China. Katanya dikata-kadang China negara yang kalau nggak ada internet mati katanya. Karena semua pakai internet. Tapi kalau saya nggak pernah gunakan yang namanya handphone saya nggak pernah buka handphone saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah pelajari isinya. Bagaimana saya bisa memimpin istri dan anak saya sampai kepada tujuan wisata yang kita mau pergi. Betul tidak? Bukankah dalam hidupan ini kita selalu bergerak? Kita selalu move dari titik A ke titik B. Kita selalu bergerak. Lah hari ini seminggu, besok Senin. Bergerak kan? Oh hari ini saya umurnya sekian, besok ke umur sekian. Oh saya mau jadi pribadi lebih baik, saya mau menang, saya mau perbaiki hubungan. Bukankah kita perlu terus bergerak? Tapi bukankah waktu kita mau bergerak kita perlu mengerti bagaimana cara kita ke sana. Kita perlu mengerti bagaimana saya mengubah kebiasaan buruk ini. Kalau saudara mungkin saya ada sedikit kesaksian. Kalau saudara let's say di tahun ini saudara mau mencoba. Oh saya mau breakthrough di dalam memberi. Saya mau breakthrough di dalam financial saya. Saya pakai contoh biar gampang gak apa-apa ya. Oh yes, doa di sini, saudara diurapi, saudara wah syikaralah bayaralah, wah saudara yes amin, saudara percaya bahwa saudara akan mengalami kemenangan dalam finance saudara. Saudara you got to read what the Bible said about it. Firman Tuhan ngomong apa? Beri maka kamu akan diberi. Betul tidak? Lah memberi itu kan baik kan? Memberi itu kan Tuhan yang ngomong kan? Tapi saudara gak pernah baca, saudara gak pernah tumbuh iman saudara dari pendengaran akan perenungan firman saudara sendiri. Saudara cuma dengar kata pendeta beri, saudara mulai berasumsi, wah ini mah pendeta mata duitan, pendeta begini-begini. Firman Tuhan ngomong apa? Berilah maka engkau akan diberi. Betul? Saudara mesti baca dulu firman saudara. Nah saya masuk poin saya nomor 2. Setelah saudara baca firman dan saudara mulai melakukannya, yang kedua poin saya adalah put attention to what God promises. Taruh perhatian kepada apa janji Tuhan dengan apa yang saudara lakukan. Firman Tuhan itu selalu mengandung janji. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lakukan firman Tuhan, He is a rewarder. Kita gak perlu berdoa buat janji, kita gak perlu mengusik-usik Tuhan. Tuhan mana janji lu, mana janji lu. Gak perlu, karena waktu saudara tabur, saudara akan tuai. Waktu saudara lakukan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan, saudara akan tuai. Betul tidak? Betul kan? Nah waktu kita traveling, oh kita tahu nih mapsnya. Oh oke. Lalu sama tadi tentananya. Kok kamu yakin sih jalannya ke sini? Waktu kita turun di station, kita turun, kita mulai lihat. Oh bener ya, apa yang maps katakan. Bahwa waktu gua turun di station ini, gua akan menemukan sebuah pelang berjudul line 8 garis biru tanda panah kanan. Betul? Lalu saya bilang, Chan, we are on the direct path. Kita benar jalannya. Lalu akhirnya kita ikuti, kita bertambah confidence saya dalam memimpin istri saya. Kalau saya pergi dengan teman-teman saya, di sini ada teman saya Chandra. Dari tadi Chandra terus ya. Enggak ngilu we, pokoknya mah percaya we. Lah kan ada sesuai map. Balik syanya mau nyasarnya. Mual. Saya yakin, nah seringkali saudara waktu saudara telah melakukan firman Tuhan, saudara gak menaruh perhatian dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya pernah gak bagus dalam memberi, Ibu Cincing saksinya. Betul? Tapi suatu kali saudara berdoa, Tuhan saya mau punya breakthrough di dalam kapasitas memberi Tuhan. Saya gak mau hidup saya sulit cuma karena duit, urusan duit. Lalu firman Tuhan ngomong, berilah. Nah maksud saya menaruh perhatian itu seperti apa? Waktu saudara melakukan kebenaran firman. Saudara review ke belakang. Saya mulai review. Saya gak melakukan itu transaksional. Tapi saya mulai lihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Bagaimana, oh iya sebulan ini kok saya bisa ya tetap memelihara keluarga.
memenuhi kebutuhan keluarga, terpelihara sempurna, dan bahkan lebih daripada saya bisa perlukan dan cukupkan. Saya punya 3 anak laki-laki, saudara. Saya garis bawahi laki-laki. Kan katanya gitu kan, oh laki-laki sih boys. Emang kenapa kalau boys? I got paid to bills, I get bills to pay. Saya gak punya begitu banyak bill yang perlu saya bayar. Saya perlu memenuhi kebutuhan responsibility saya sebagai kepala keluarga. Anak tambah gede, tambah banyak maunya. Betul gak sih? Kalau makan saya hari Sabtu paling senang kalau saya pergi berdua sama istri saya, saudara. Kenapa? Irit. Tapi begitu hari Minggu, ya ampun Tuhan Yesus, Engkau memelihara aku Tuhan. Amin. I'm not gonna fear. Saya gak pernah takut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Kalau selagi itu tanggung jawab saya. Karena Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan pelihara saya dengan lebih daripada yang saya bisa percaya. Amin. So yang kedua yang perlu saudara adalah mulai menaruh perhatian. Yang pertama adalah read, know, and trust the word. Yang kedua, menaruh perhatian dengan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, tapi ada satu kali waktu kita pergi traveling, begitu kita turun di station, yuk di mana yuk? Entah jelas. Saya pernah sama Chandra lagi. Saya pergi, ya di mana ya nyasar ya? Mana sih? Tanya. Seringkali waktu kita nyasar dalam kehidupan, belum tentu kita enggak di direct path. Sekali lagi, seringkali waktu kita enggak tahu, seringkali waktu kita enggak ngerti, seringkali waktu kita enggak melihat tanda-tanda, belum tentu kita enggak ada di direct path. So yang kita perlu lakukan apa? Waktu saya enggak menemukan, saya enggak melihat sebulan ini, oh tapi pengeluarannya masih besar. Saya udah lakukan semuanya jadi apa, firman Tuhan dan sebagainya. Saya udah tanya ke Oci, kata ke Oci, lakukan, begitu udah lakukan, kenapa enggak ada perubahan Kak Oci? Kok enggak ada tanda-tanda menyertai orang percaya? Katanya tanda-tanda menyertai orang percaya ya. Waktu saya turun di station dan saya tidak menemukan tanda-tanda yang di Maps katakan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Apa saudara? Apa? Boleh redirect, oke. Tapi seringkali ada respons kita yang perlu kita lakukan. Kalau saya turun di station, maka saya akan cari officer station. Saya akan cari security. Kajian orang itu bisa bahasana, as long as I have my phone, everything's gonna be okay. Ni hao? Chan tanyain Chan. Saya coba bisa gitu. Annyeonghaseyo. Anyong. Chan. Excuse me. Lalu dia ngomong. Tangisya. Translate. One more time. Oh, saya mulai kasih tahu dari sini, benar kita udah ada direct path. Bukankah dalam kehidupan kita waktu kita nggak menemukan tanda-tanda yang ada, bukan waktu kita nggak menemukan tanda-tanda yang ini, bukankah seseorang yang mesti kita hampiri dalam hidup ada seseorang yang punya accountability dan kita mempercayai bahwa orang itu akan menjawab dengan benar, dengan tepat. Bukankah itu tujuannya komunitas, saudara? Saudara jangan tanya, kalau saya turun dari station, orang lalu lalang, wah sibuk crowded begitu. Lalu saya berhentiin orang, belum tentu orang juga mau berhenti. Kalaupun orang mau berhenti, belum tentu juga dia mau ngasih saran yang tepat. Belum tentu ya. Tapi yang udah pasti ada di sana adalah station officer kan? Ya, ni hao. Puhawise, tangisya. Tahu yang di sana. Ya, excuse me, saya mau ke sana. Apakah saya di direct path? Yes. Tui. Pergi ke sana. Kamu benar tidak? Waktu ada orang ngomong hal itu kepada saya, waktu ada orang mengkonfirmasi hal itu sama saya, maka apa yang terjadi dengan keyakinan saya? Hah? Kong, jangan takut Kong, kita benar. Chan, jangan takut kita akan sampai Chan. Betul tidak? Tapi kalau kita malu bertanya, ya gini mah hebat, cakep lagi. Malu bertanya, geng gitu kan. Kalau kita perlu bertanya, kita perlu merendahkan hati kita. Nah seringkali juga dalam kehidupan ini sama Chan. Hey better lu tanya deh. Better kamu nanya deh. Gini aja nanya, gak usah. Bisa gue. Ujungnya nyasar saudara. Lalu istri mengeluarkan kata-kata sakti CAG. Tahu CAG ya saudara? Hah? Cek aing ge.
kita di tanah Sunda ya. Cek aing ge. Makanya kalau istri ngomong, sana telepon Kak Oci. Sana. Datang Kak Oci, minta nasihat. Sana telepon Kak Cingcing, tuh udah nomor telepon konseling. Sana konseling lo sama Cingcing. Ya, betul gak? Waktu kita tanya lalu, Kak Cingcing gue kenapa orang gini? Gue tuh udah lakuin ini. Kak Cingcing bilang, tenang, yang lu udah lakuin bener kok. Kalau saudara mulai diet, saudara mulai, wah kalau diet kita udah ngerti kan yang namanya defisit kalori, betul? Oh kita baca artikel, kita baca majalah, kita baca makalah dan sebagainya. Oh kita perlu ngerti yang namanya kita perlu workout, kita perlu bangun otot kita. Kita perlu ngerti, kita perlu yang namanya tidur cukup. Betul? Seminggu wah, berkobar-kobar, berat badan dari sekian jadi sekian, wah berkobar. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Waktu kita ngaca di kamar mandi. Nah jika perubahan. Lalu nanya ke suami, saya gimana sih berdua? Begitu lah. Seketika saudara mulai ragu. Betul gak? Dan akhirnya saudara, capek-capek orang nge-gym, capek-capek orang dada ayam. Capek-capek orang dahar protein. I think it's not for me. Boleh bilang gini, kayaknya lagi ngomongin gue deh. Kayaknya lagi ngomongin gue deh. Betul gak? Nah akhirnya saudara ragu. Semestinya saudara mesti bertanya kepada orang yang expert. Kalau saudara ikutin yang namanya online coach dan saudara tidak melihat ada perubahan, tidak ada progres dalam hidup saudara, saudara tanya kepada online coach ya dong. Coach, do I'm in the right path? Lalu coach mulai bilang, ya gini. Oke, kamu udah benar kok. Just be patient. Hanya sabar. Nah seringkali kita enggak. Lalu kita menarik kesimpulan sendiri dan kita berkesimpulan sendiri bahwa gua gak akan pernah bisa, bahwa I was born to fail, I was born untuk gagal. Bukankah dalam kehidupan kita seperti itu? So encouragement from fellow believers dan confirmation. Jadi yang pertama tadi apa? Read and know and trust the word. Yang kedua, put attention to what God promises. Yang ketiga, encouragement from fellow believers. Konfirmasi, that's why perlu ada yang namanya discipleship. Kemarin Otong telepon saya dan kita telepon, saya baru sadar begitu saya telepon 1 jam 21 menit saudara. Lumayan panas juga, waktu anak-anak saya pulang, Tong saya bilang, anak-anak udah pulang, nanti kita telepon lagi ya. Saya lihat WA ko 1 jam 21 menit, wow. Lalu dia bertanya, saya tanya apa yang kamu hadapi di minggu-minggu ini. Dia bilang tentang, kita bahas tentang memberi kok. Bagus, kamu udah lakuin yang benar, bagus. Koko bangga, koko senang. Lakuin terus. Dia mendapatkan sebuah confirmation, dia mendapat sebuah peneguhan. Nah that's why kenapa penting untuk saudara ada di dalam discipleship. Boleh bilang kira-kira discipleship. Kalau saudara belum ada di discipleship, saudara perlu ada di dalam komunitas kecil. Ya kan? Kalau saudara cuma ada di hari Minggu, saya mau bertanya ya, ini orangnya banyak, gue mau bertanya sama siapa? Siapa yang gue bisa percayai? That's why saya encourage Bapak Ibu untuk Bapak Ibu ada di dalam komunitas kecil. Dan yang keempat, be a witness. Jadilah saksi. Kalau saudara akhirnya sudah follow the maps, saudara trust the maps, saudara sudah memperhatikan, pay attention, saudara punya orang-orang di sekeliling saudara yang memberitahu saudara. Dan akhirnya saudara sampai. Kita nyampe, akhirnya kita bisa makan. Karena saya pernah waktu nyasar sama istri saya cari-cari tempat makan. Betul? Akhirnya kita bisa sampai ke dalam tujuan yang sudah Tuhan beri. Saya mau kasih tau gini, jangan pernah simpan kemenangan itu untuk dirimu sendiri. Sekali lagi, jangan pernah simpan kemenangan itu hanya untuk dirimu sendiri. Kita baca baik-baik, kita mengerti bahwa seorang pribadi bisa menang di Alkitab. Alkitab menulis kemenangan, pada akhirnya kita bisa terberkati dengan kisah kemenangan mereka karena itu ditulis di Alkitab, betul? Betul tidak? Nah kalau saudara mengalami kemenangan dalam kehidupan, jangan taruh untuk dirimu sendiri. Jangan pernah taruh kemenangan itu untuk dirimu sendiri. Tapi beritakan, itulah cara kita bersaksi. Itulah cara kita be a light. Itu cara kita menjadi terang. Itulah cara kita menjadi cahaya bagi orang-orang sekeliling kita. Ya mungkin orang-orang di sekeliling kita masih kesulitan. Gue teh pengen kayak lu dah, gue teh pengen menang dah dalam hal ini. Gue teh pengen breakthrough dalam hal ini. Gue gimana sih caranya? Don't worry, saya pernah kayak kamu. Saya pernah lakukan. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Vin, gimana caranya kamu mungkin kita pergi ke satu tempat wisata, mungkin orang ini mau pergi. Okay. Akhirnya dia tanya ke saya, Vin ajarin gue dong caranya ke sana gimana. Lalu saya bilang, yuk bari ngopi yuk, lu traktir ya. Ya gak apa-apa, minta traktir. Yuk kita ngopi yuk. Waktu kita ngopi saya ceritain, nanti dari sini ke sini. Nah lu jangan kayak gue, nanti kalau lu ambil dari sini nanti ke sini,
kamu nanti bakal salah. Kamu ikuti aja apa yang gue omongin. Betul gak? Gak usah bilang gini. Mungkin ada suatu kali, waktu kamu di sana nanti, waktu kamu melakukan apa yang saya sudah pernah lakukan. Mungkin ada kalanya suatu hari kamu telepon ke saya gak angkat telepon kamu. Ya kan orang bisa aja lagi tidur. Mungkin jaringan lagi gak bagus. Mungkin bahkan tempat kamu gak ada internet. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah ragu. Yakinlah dengan apa yang saya sampaikan. Yakinlah dengan apa yang Maps sampaikan. Just follow the maps and you will be fine. Kita perlu jadi witness. Kita perlu jadi saksi. Dan yang terakhir yang penting. Saudara berkati pagi hari ini. Saya berharap firman Tuhan sangat mudah dimengerti pagi hari ini. Saya sengaja tidak banyak ayat karena pagi hari ini saya tidak mau memenuhi saudara dengan pengetahuan. Tapi saya hanya mau men-trigger hati saudara untuk saudara open your heart. Oke, yang terakhir, ini yang the most important things. Dalam kita menjalankan semua itu, dalam kita berproses, dalam kita berjalan, dalam kita menuju dan mengalami kemenangan yang bagian kita. Berapa yang saudara percaya kemenangan bagian saudara? Saudara yakin identitas saudara lebih daripada pemenang? Kita sanggup accomplish hal-hal besar? Man, saudara enggak sendiri. Saudara Anda sendiri. Karena apa? Karena Tuhan, sewaktu dia mau pergi surga, dia memberikan seorang Parakletos, Roh Kudus. Dia seorang penolong. Waktu saudara enggak mampu, saudara bilang berjerit, Tuhan! Firman Tuhan tulis katakan, tidak pakai lama, tangan Tuhan yang kuat menarik Petrus keluar dari atas air. Dia seorang penghibur. Oh saudara lemah, kok Calvin gak nyariin gua, gak nelpon. Dia gua lagi kesulitan, dia mana hibur gua? Dia mana cariin gua? Gak tau gitu gak Kong? Tong. Ada Roh Kudus. Dia seorang pembela waktu kau merasa terintimidasi dan kau fail dan kau jatuh. Sepertinya kau bernyanyi, ku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ada pembela. Waktu kau merasa terintimidasi. Yang mengingatkan, Jesus. Kemarin kita sudah belajar, Tuhan. Jehovah Shidkenu. Tuhan yang membenarkan. Jehovah Mekadesh. Kata kudus berasal dari Mekadesh, artinya dikuduskan, dipisahkan. Terus saudara fail, saudara jatuh. Seperti saudara gak punya kekuatan untuk mempercayai 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Ada Roh Kudus. Yang akan mengusik kedalaman batinmu dan membiarkan. Man, bangkit lagi aku. Tuhan aku gak mampu pandang orang itu, Tuhan aku malu. Ada Roh Kudus yang bisa tegakkan kepalamu untuk kembali lihat ke depan. Siapa yang paling mengerti kesulitanmu? Siapa yang paling mengerti kesedihanmu? Siapa yang paling mengerti dan tahu mungkin ada di antara saudara yang tengah malam nangis pinggir kasur. Terseguk-seguk nangis. Siapa yang tahu? Bukankah Roh Kudus tahu semuanya? Mungkin saudara di kamar mandi, waktu saudara mandi, saudara tiba-tiba nangis. Dengan kesulitan dan tantangan yang saudara hadapi. Siapa yang tahu? Apakah hamba Tuhan di tempat ini tahu? Kalau saudara gak cerita gak akan ada yang tahu. Tapi bukankah ada seorang pribadi yang ayo anakku. Harapan tidak akan pernah hilang. Keluar dari kamar mandi semangat lagi ya. Yes you fail. Yes you fall. Then what? Apakah kamu mau diam dalam kekalahan kegagalanmu? Kamu diam dalam perjuangan, kau mau men-stop semua perjuangan baik dalam hidupmu? Apa kau mau tarik nafasmu dan bilang, ya Tuhan, bersama Engkau aku bisa. Ya Tuhan, Engkau dasar aku kembali bergerak. Bukankah itu pribadi Roh Kudus? Di kamar doa saya, di lemari baju saya terseguk nangis. Waktu Tuhan bilang, aku telah memberikanmu hati yang baru. Kalau bukan Roh Kudus siapa? Roh yang kudus, Parakletos, penolong, penghibur, penasihat ajaib.
itu ada di dalam hati saudara. So, kalau tahun ini saudara mau menutup tahun ini dengan kemenangan. Berapa saudara mau menutup tahun ini dengan kemenangan? Mumpung kita ada di awal Januari, lambaikan tangan saudara. Saudara mau breakthrough, saudara mau berterobos dalam banyak hal. Saudara mau melompat lebih tinggi. Saudara mau menjadi pribadi yang gak sama dari 2024. Saudara mau menjadi pribadi yang gak sama di 2026 nanti saudara. Waktu saudara lihat ke belakang. Wow, betapa luar biasa saya bergerak. Betapa luar biasa Tuhan menuntun saya untuk bergerak. Lambaikan tangan saudara. Kalau saudara mau, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Dan saya mau ajak saudara tutup dengan satu ayat. Di 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Kita baca firman ini dengan gagah berani. Inilah dasar kita percaya bahwa kemenangan adalah bagian kita. Amin. Kita percaya Tuhan akan sampaikan kita kepada tujuan-tujuan baik yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Come on. Come on. Tarik nafas saudara yang dalam. Dalam hitungan ketiga kita mau deklarasikan ayat ini. Amin. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu apa saudara? Bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Oh, syaralah bayaralah. Hari tutup matamu dan angkat tanganmu bersama-sama. Kalau saudara sudah dikaruniai bahasa roh, saya mengencourage saudara untuk berbahasa roh bersama-sama dengan kita. Saudara yang belum, saudara boleh menaikkan syukur dalam hidup ini. Bahwa di dalam hidup ini saudara punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang tidak mengizinkan rencananya gagal dalam hidup saudara. Mari bangun rohmu. Mari bangun rohmu. Saudara bersyukur dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara bersyukur dalam hidup ini ada para Kleistos yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia mengerti tantangan, dia mengerti kesulitan, dia mengerti hambatan, dia mengerti setiap segala sesuatu yang saudara perlu selesaikan dalam hidup ini. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah sendiri, dan kau punya kemampuan untuk accomplish hal-hal besar karena kemenangan adalah janji Tuhan. Kemenangan adalah janji Tuhan. So pagi hari ini kalau ada di antaramu yang lelah, ada di antaramu yang kecil hati, ada di antaramu yang kurang yakin. Pagi hari ini firman Tuhan dengan kuat katakan, kuatkanlah keyakinanmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak menguatkan keyakinanmu atas dasar pemikiran baik manusia. Engkau tidak menguatkan keyakinanmu atas dasar apa yang kau dengar dari kata orang. Tapi engkau menguatkan keyakinanmu karena apa yang Alkitab katakan tentangmu. Amin. Kalau ada di antaramu yang pagi hari ini kau mungkin mau menyerah. Tuhan, aku sudah berdoa buat pribadi ini Tuhan. Mungkin kau sudah berdoa buat anakmu dan kau melihat gak ada perubahan yang terjadi dalam anakmu. Kau sudah lakukan firman Tuhan. Kau sudah berdoa. Dan kau mau stop. Mungkin ada di antaramu yang diambang mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan. Sepertinya 2025 gak akan baik buat hidup saya. Seperti 2025 menyimpan segala sesuatu yang kayaknya saya bakal jatuh. Kayak 2025 takut begitu banyak berita-berita gak bagus. Saya mau menyerah. Kalau ada di antara saudara yang mungkin pernah mengalami itu. Dengan penuh kerendahan hati. Mau kau akui itu di dalam hatimu. Mungkin kau rasa kau sedang jatuh dan kau sedang gagal. Mungkin saudara sedang ada tinggal dan di dalam failure saudara gak kembali, gak berani menatap masa depan saudara. The future is bright. Saudara gak berani menatapnya. Oh, saya pernah alami masa-masa seperti itu saudara. Seperti saya gak pengen besok. Seperti saya gak pengen pagi hari. Saya takut what masa depan brings to me. Kalau ada di antara saudara yang pagi ini mengalami itu. Maukah saudara rejoice di dalam Tuhan? Regain your strength di dalam Tuhan. Maukah saudara kembali menguatkan kepercayaan saudara sama seperti Daud? Suatu hari Daud pergi bertempur dan ketika dia pulang dia melihat seluruh desa tempat dia tinggal terbakar habis.
Dikatakan firman Tuhan, dia menangis, dia hancur hati. Bahkan ditulis, dia menangis sampai tidak kuat menangis lagi. Mungkin ada di antara saudara yang pagi hari ini kau menangis sampai engkau tidak bisa menangis lagi. Gak ada yang ngertiin kamu, gak ada yang ngertiin saudara. Tapi perhatikan respon Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kembali di hadapan Tuhan. Kita tahu akhir ceritanya. Bagaimana Daud memenangkan the combats in his life. Kalau ada di antara saudaramu pagi hari ini, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan yang kuat. Rendahkan hatimu di dalam kekuatan anugerahnya yang kuat. He is here to restoration something on your life. Dia ada di sini untuk merestorasi sesuatu dalam hatimu. Waktu kau sudah mulai shifting pagi hari ini, ada kembali kesadaran akan Tuhan yang begitu kuat dalam hatimu. Mulailah melangkah dengan keyakinan. Mulailah setialah baca firman Tuhan. Mulailah gali firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jangan cukup puas dengan apa yang mimbar ini sampaikan. Jangan cukup puas dengan apa yang kau dengarkan dari YouTube. Jangan cukup puas dengan apa kesaksian-kesaksian temanmu. Tapi berdoalah seperti Ayub berdoa. Tuhan, kalau dulu aku mendengar tentang Engkau, sekarang mataku memandang Engkau. Mintalah pengalaman dengan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mintalah pengalaman iman itu boleh terekspos dalam hidupmu. Maka aku percaya, keyakinan mau ada angin sakal, mau ada angin badai, mau ada tantangan, mau 2025 bawa kita seperti apa. Engkau tidak akan pernah bergoyang. Engkau tidak akan pernah bergoyang. Karena apa? Karena engkau adalah pribadi-pribadi yang yakin. Maju based on the Bible. Oh shikarala bayarala barab. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mari kita angkat pujian ini, katakan I set my eyes upon your feet Jesus. I set My eyes, come on church, upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet and surrender all to you. Come on, sing it louder. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. Amen. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Kau temui hati-hati yang jujur pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Engkau yang paling tahu kedalaman hati kami. Kalau ada antara saudara yang mau recommit, Tuhan, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Aku mau mengakhiri hidup
gloriously Tuhan. Aku mau mengakhiri hidup, menyelesaikan, aku mau finishing well. Even aku gak tahu Senin besok seperti apa, Selasa seperti apa Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan aku mau yakin, aku gak mau diriku terseret oleh keraguan, oleh angin-angin keraguan itu Tuhan. Aku gak izinkan diriku tenggelam. Mungkin kau ada tangisan di hatimu pagi hari ini. Surrender to God, amen. Surrender to God, okay church? Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Come on, church. Let this be the most that I can give. Let this be the worship. One more time. With all your heart, with all your soul. I'm rejoicing in the Lord. Let this be a cry. Let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be the worship from my heart. Let this be a worship from my heart for you, my King. Come on, berikan suara-suara yang terbaik Tuhan. You got something, church? You got something? Wow. Thank you Lord, thank you Jesus. Buat firman-Mu kebenaran pagi hari ini yang membebaskan kami. Kami percaya pulang dari tempat ini kami tidak sama ketika kami datang. Meskipun di tangan kami cuma ada 5 roti 2 ikan, tapi ketika kami berikan kepada Engkau, Engkau mengambilnya, Engkau mencurahkan berkat kepadanya, dan Engkau membagi-bagikan, maka seluruh keterbatasan kami akan mencukupkan lebih daripada yang bisa kami pikirkan dan bayangkan. Terima kasih, kami mau rejoice, kami regain my strength because of you. Terima kasih semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Oke, happy Sunday all.